Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Kesuma dari kelas D 2019 dengan program studi Pendidikan Antropologi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Bakhrul Khair Amal MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 3 poin yang penting dalam kali ini, yaitu apa manfaat dari mempelajari pendidikan anti korupsi. Yang kedua yaitu apa pencegahan dari tindak anti korupsi. Yang ketiga yaitu salah satu teori dari pendidikan anti korupsi dan dengan contohnya. Perlu yang kita ketahui bahwasanya pengertian dari pendidikan anti korupsi itu apa? Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Anti. Anti berarti melawan, menentang, dan memusuhi. Yang ketiga, korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri, bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corromper yang bermakna busuk, rusak, menggoyah, atau memutarbalikkan, menyogok, mencuri, dan maling. Adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak dalam arti yang luas. Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Jadi pendidikan anti korupsi itu ialah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi atau keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap sikap bentuk koruptor. Nah, saya bisa mengambil pengertian korupsi itu berdasarkan 5W tambah 1H. Yang pertama, apa itu korupsi? Seperti yang dijelaskan di awal tadi adalah istilah korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, siapa yang melakukan korupsi? Semua orang dapat melakukan korupsi, baik masyarakat biasa maupun dari pejabat tinggi pemerintahan. Yang ketiga, kapan seseorang melakukan korupsi? Di saat mereka memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, mengapa orang melakukan korupsi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak korupsi. Yang pertama yaitu keserakahan atau greed. Yang kedua, kesempatan atau opportunity. Yang ketiga, kebutuhan atau needs. Yang keempat, pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan saling berkaitan dengan individu, pelaku korupsi, organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang kelima, di mana orang melakukan korupsi? Korupsi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yaitu yang pertama yaitu dari sektor penggadaan barang dan jasa. Yang kedua, sektor keuangan dan perbankan. Yang ketiga, sektor pajak. Yang keempat, sektor bea cukai. Yang kelima, sektor BUMN atau BUMD. Yang keenam, sektor penerimaan negara atau pendapatan. Yang ketujuh, penggunaan APBN ataupun APBD. Yang ke-8 adalah sektor aset atau barang milik negara atau daerah. Yang ke-9, sektor pelayanan umum. Yang terakhir, 6, bagaimana cara menciptakan lingkungan
anti korupsi. Yang pertama, selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada keluarga maupun setiap orang. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Nah, masuk tadi ke poin yang pertama tadi, apa manfaat dari mempelajari pendidikan anti korupsi? Saya bisa menyimpulkan bahwasannya manfaat dari mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi ini adalah untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Adapun kegunaan dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa ataupun mahasiswa mengenal lebih dari hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan tindak korupsi sejak dini. Adapun keunggulan dan kelemahan dari pendidikan anti korupsi, yaitu keunggulannya adalah sebagai mata pelajaran lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Kelemahannya yaitu tuntutan yang ketat sehingga pembelajaran anti korupsi lebih banyak menyentuh aspek kognitif belaka, tidak sampai pada kesadaran dan internalisasi nilai budayanya. Selain proses internalisasinya kurang menonjol, aspek afektifnya pun kurang mendapat kesempatan untuk dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan model ini adalah bahwa penanaman nilai seolah-olah hanya ditumpukan pada satu orang guru. Poin kedua yaitu bagaimana cara mencegah tindak korupsi. Bagaimana caranya, yaitu dimulai dari pendidikan sejak dini, yang dimana pendidikan sejak dini ini dimulai dari kalangan keluarga, orang tua, ataupun masyarakat sekitarnya. Peran orang tua di sini sangat begitu penting bagi anak-anaknya untuk mendidik bagaimana cara terhindar dari tindak korupsi. Bisa diambil contoh bahwasannya orang tua harus membimbing anaknya untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, anak tersebut dituntut untuk bersikap jujur apa yang telah dia buat, apa yang dia lakukan untuk maupun untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Ini poin ketiga, salah satu teori dari pendidikan anti korupsi, yaitu menurut ahli dari Sudarto, tindak korupsi adalah sebuah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu badan, atau bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun material. Dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Perbuatan ini diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, bisa saya dapat contohkan kasus tindak korupsi berdasarkan pendapat teori dari pendidikan anti korupsi, yaitu contohnya ialah kasus tindak korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan menteri sosial yang bernama Juliari Batubara. Di sini pertanggal 6 Desember KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan Juliari
sebagai tersangka saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono Ardian, dan Hari Sudabuke. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Pada pelaksanaan paket bansos sembako pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Nah, dari kasus tersebut bisa saya dapat simpulkan bahwasanya sangat-sangat disayangkan kasus tindak korupsi ini terjadi karena uang yang dikorupsi itu tidak sedikit ya. Tadi bisa dibilang berjumlah 8,2 miliar. Itu sangat besar, nilai yang sangat besar untuk tindak kasus korupsi, yang dimana kejadian tindak korupsi ini di masa-masa pandemi yang orang itu banyak membutuhkan keperluan atau bantuan dari orang lain untuk membeli sembako ataupun keperluannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan bantuan. Malah terjadi adanya tindak kasus korupsi untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk memperkayanya diri sendiri, dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak. Ini kejadian ini sangat disayangkan. Kasus Juliari ini divonis masa penjaranya yaitu 12 tahun. Ya, saya harap dengan adanya kasus ini pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus ini bisa dituntaskan secara adil, yang setimpal-timpalnya lah. Saya harap juga dengan adanya tindak korupsi ini bisa menjadi contoh bahwasannya kita tidak boleh ataupun kita anti terhadap tindak kasus korupsi, karena tindak kasus korupsi ini sangat merugikan orang lain ataupun merugikan perekonomian negara, keuangan negara, sangat merugikan. Saya harap tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebih saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun terjadi kesalahan. Saya mohon maaf. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.